Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bersatu Aji dan di sini saya akan membacakan cerpen karangan saya yang berjudul Sumpah Serapah di Hutan Papua. Grace menjejakkan kakinya di koridor kampus dengan muka manyun sedari pukul 8 waktu Indonesia Tenggara. Anton, kekasihnya, sulit dihubungi. Tuh anak lagi ngapain sih jam segini? Gerutu Grace selama perjalanan menuju taman di kampus. Irma yang sedari tadi berjalan di sebelahnya tak kuasa menahan tawa melihat sahabatnya yang menggerutu dari tadi. Ya udah sih Grace, palingnya si Anton lagi ngapelin anak orang, timpal Irma dengan perasaan puas sambil tertawa. Setelah Irma mengatakan hal itu, suasana tiba-tiba menjadi canggung karena Grace tak lagi menggerutu terkait kekasihnya yang susah dihubungi. Mereka pun akhirnya sampai di taman kampus dan mulai mengerjakan tugas masing-masing yang belum diselesaikan di kelas. Sepanjang mereka mengerjakan tugas, tidak ada pembicaraan yang dimulai. Hanya suara pancuran air dari air mancur di tengah taman yang membuat suasana menjadi lebih canggung. Namun, tiba-tiba saja, Grace memecah keheningan dengan melontarkan pertanyaan kepada Irma. Gue boleh nanya sesuatu ke lu nggak? Sunyi yang membersamai mereka dalam mengerjakan tugas membuat Irma kaget karena tiba-tiba Grace mengajaknya mengobrol. Nanya apaan Grace? Tanya Irma dengan penasaran. Kamu kan dari dulu gak pernah tertarik dengan dunia percintaan. Yang bikin kamu gak tertarik dengan dunia percintaan kayak gitu apa sih? Jelas Grace sambil menutup buku dan mencondongkan badannya ke arah Irma. Dengan raut wajah penasaran. Apa ya? Mungkin aku punya abi sama umi yang selalu jadi support system aku, ucap Irma dengan nada menjelaskan. Ketika di taman tadi siang, rasanya Grace ingin menghilang dan menyusul ayah di sana. Namun, semua nampak tak mungkin. Mungkin masih banyak yang ingin Grace lakukan. Dan akan Grace buktikan bahwa Grace bukan perempuan yang lemah. Grace pun menutup buku dan tertidur di meja dengan kondisi masih menangis. Bunda memang terkadang tak kembali ke rumah karena harus menyelesaikan pekerjaannya. Dan lagi, Grace dan Bunda harus LDR selama 2 hari karena Bunda harus berangkat ke Surabaya menyelesaikan pekerjaannya di sana. Grace pun terbangun di pagi hari dengan kondisi panggilan tak terjawab lebih dari 10 kali dari kontak nomor kekasihnya yaitu Anton. Grace menjangkau telepon pintarnya dan dengan malas menggulir nomor telepon di kotak pesan dan mencari nomor telepon kekasihnya. Kring, kring, kring. Terlihat nomor Anton aktif namun tak ada tanda-tanda kehidupan darinya. Setelah beberapa menit kemudian, Anton mulai menelpon balik Grace. Dengan malas, Grace merehek ponsel teleponnya dan mengangkatnya. Kamu dari mana aja sih dari kemarin? Dicariin ngilang, gak ada kabar. Grace mengoceh tanpa henti. Iya, maaf aku salah. Aku ngilang bukan tanpa sebab loh. Kamu kan tahu aku mau pulang kampung ke Papua. Jelas Anton. Oh iya, Mama ngajakin kamu sama Bunda buat ikut mudik ke sana. Bunda, kamu lagi free nggak? Tanya Anton dengan nada mengajak. Aku tanyain Bunda dulu deh, jawab Grace dengan malas. Oke sayangku, timpal Anton. Oh iya, kamu bisa nggak sih kalau di telepon itu diangkat? Ujar Grace dengan nada agak tinggi. Siap Tuan Ratu, jawab Anton sambil tertawa menggoda. Ya udah segitu dulu, yang tadi aku tanyain Mama dulu ya. Love you too. Grace langsung mematikan telepon pintarnya dan meletakkan handphonenya dengan malas. Tok tok tok, bunyi pintu kamarnya diketok. Pertanda Bunda sudah pulang dari Surabaya. Masuk Bun, ujar Grace dari dalam kamar. Namun Grace masih dalam kondisi berbaring diselimuti selimut bergambar Doraemon. Halo sayang Bunda, kamu lagi ngapain? Bunda memulai topik obrolannya. Baru bangun Bun. Oh iya, Anton ngajak mudik nih Bun. Mamanya Anton mau ketemu Bunda katanya, ucap Grace sambil menjelaskan. Waduh, kayaknya Bunda nggak bisa nih kalau mudik. Kalau kamu pergi sendiri nggak apa-apa kan? Tanya Bunda. Gak apa-apa sih Bun, jawab Grace singkat. Emang Anton mau mudik kemana? Tanya Bunda dengan penuh penasaran. Papua, jawabku singkat. Namun ternyata jawaban singkat itu membuat mata Bunda begitu berkaca-kaca. Kamu yakin mau ke Papua? Tanya Bunda. Of course Bun, jawabku singkat. Kamu tahu kan ayah kamu meninggal di Papua ketika hari kelahiran kamu sayang. Orang Papua yang bunuh ayah kamu sayang, tanya Bunda. Iya Bun, aku tahu, tapi Bunda gak usah takut, aku sudah besar. Lagipun, Anton itu pacarku. Gak mungkin dia ngapa-ngapain aku, jawab Grace kepada Bunda. Oke, jika kamu yakin, Bunda hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kamu, jawab Bunda singkat. Beberapa hari kemudian, Grace benar-benar
ikut Anton mudik ke Papua, kampung halamannya. Dan ternyata ini adalah awal dari semuanya. Ketika sampai, Grace dipersilakan oleh Ibu Eda, Mama Anton untuk beristirahat. "Silakan nak istirahat dulu," Ibu Eda menawarkan dengan ramah. "Baik Bu," jawab Grace. Capek juga naik pesawat dari Makassar ke Jayapura," gerutu Grace dalam hati. Ketika masuk ke dalam kamar, ada satu hiasan yang membuat Grace seolah dejavu. Grace melihat pistol combat yang dulu dibawa ayahnya ke Papua. Ketika pergi dinas, pikiran Grace langsung melamun jauh. Apakah ayah Anton adalah salah satu dari pelaku pembunuh ayah? Dari mana ayah Anton mendapatkan pistol itu? Pertanyaan itu terus memutar seisi kepala Grace. Grace langsung menelpon bundanya dan memastikan detail semua kejadian ayah di masa lampau. "Halo Bun, Bunda sibuk gak?" tanya Grace pada Bunda. "Bunda lagi gak ngapa-ngapain nih, emangnya kenapa sayang?" tanya Bunda penasaran. Aku mulai berbisik dan berkata kepada Bunda, "Bunda bisa ceritain bagaimana kronologi ayah meninggal di Papua?" Ayah meninggal di Jayapura kala itu terdapat 6 pelaku. Namun, pemerintah hanya mampu menangkap 5 pelaku dan 1 pelaku berhasil melarikan diri. Dari keterangan penyelidik, 1 orang ini berhasil kabur dan membawa pistol ayah. Pistol ini juga digunakan oleh pelaku untuk membunuh ayah. Ibu menjelaskan dengan suara serak dan seolah menahan tangis. "Bun, kurasa aku menemukan pelaku terakhir itu," ucap Grace sambil mematikan teleponnya. Keesokan harinya, Grace mulai mendekati ayah Anton untuk memastikan kebenarannya. Tapi ayah Anton seolah enggan untuk memberi respon timbal balik. Seperti contohnya ketika pemberatan tentang KKB yang masih berkeliaran di Papua Om Johan, Papa Anton seolah enggan memberikan informasi dari sini. Grace sudah mulai merasakan ada janggal. Selain itu, Ibu Eda juga bercerita bahwa suaminya masih utang sampai 23 juta. Sampai malam hari pukul 8, malam terakhirku dan Anton di Jayapura, aku melihat Om Johan telah gelisah mengangkat ponselnya di gazebo yang berdiri tegak di belakang rumahnya. Gazebo ini juga berdiri pas di depan hutan yang mengarah ke kebun kopi milik Om Johan. Karena penasaran, aku mulai mendekati. "Maafkan aku, Grace," sambil menarik pisau yang ia tancapkan di perutnya. Orang yang sudah Grace anggap rumah, orang yang begitu Grace cintai, dan datang membunuh Grace dari belakang. Dengan lirih pula, Grace menjawab, "Bajingan kau Anton, bajingan kalian." Grace langsung terjatuh dan meninggal. "Maafkan Bunda ya, Bunda tidak bisa menjaga Grace," tulis Bunda di belakang diary book milik Grace.